Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat pagi, selamat berbahagia. Kembali lagi di channel Sofar Indonesia. Kita hari ini akan belajar banyak tentang Alkitab dan Sangkakala. Baik, nafiri perak di dalam Ibrani 2689 itu tertulis dengan kata kats o serah. Tulisannya kats o serah. Sama, bacanya juga diartikan a trumpet. Tapi trompet di sini bentuknya adalah tuangan, besi tuangan. Jadi dia memang dicetak ya. Dan kata katso serah itu muncul 29 kali dalam Alkitab Perjanjian Lama. Jadi itu benar-benar memang dipakai oleh zaman Musa. Itu digunakan dan ada fungsinya. Pada waktu itu zaman Musa, nafiri perak itu dipakai sebagai alat imamat oleh anak-anak Imam Harun. Jadi tidak hanya untuk perang, nggak hanya untuk mengumpulkan jemaat, mengumpulkan pemimpin, menggerakkan pasukan, enggak, tapi juga dipakai sebagai alat imamat. Alat imamat yang dipakai buat ibadah, dipakai buat ibadah, dipakai buat pujian penyembahan. Nah, ini nafiri perak. Keluaran 19 ayat 13. Tangan seorang pun tidak boleh merabanya, sebab pastilah ia dilempari dengan batu atau dipanahi sampai mati. Baik binatang, baik manusia, ia tidak akan dibiarkan hidup. Hanya apabila sangkakala berbunyi panjang, barulah mereka boleh mendaki gunung itu. Nah, saya baca di dalam bahasa Inggrisnya ya. There shall not a hand touch it, but he shall surely be stoned or shot through, whether it be beast or man, it shall not live. When the trumpet sounded long, they shall come out to the mountain. Kata trompet itu di dalam Exodus 19 tertulis Yobel. When the trumpet sounded long. Trompet di sini tertulisnya Yobel. Terus kata sounded long itu Ibrani 4900 tertulis dengan masyak. Masyak itu sebuah perintah untuk membunyikan straight out itu dibunyikan dalam satu tiupan lurus gitu ya. Tiuplah satu kali dan di stretch. Namanya kalau karet di stretch itu pasti akan memanjang. Jadi ini sebuah tiupan panjang. Nah, di sini kita pahami dua hal. Kata jubile muncul, Yobel dalam bahasa Indonesia itu tertulis secara jelas, atau dalam sebuah pemahaman kita sering ya namanya ibadah ya, ibadah Yobel. Nah, ini ada sedikit berbeda pemahamannya, agak sedikit mungkin membingungkan, tapi di sini kita akan belajar
Jadi Yobel itu di dalam Strong Hebrew Ibrani 3104 itu tertulisnya adalah blast of a horn. Jadi sebuah tiupan, bukan yobel-yobel seperti yang kita pahami. Jadi pada waktu yobel ini dibunyikan, itu nggak cuman berfungsi untuk trompet nafiri perak ya, tapi itu juga trompet sangkakala. Jadi pemahaman di Keluaran 19 atau Exodus 19 ini, kata jubile itu juga memiliki arti domba jantan atau tanduk domba jantan. Nah, apakah kaitannya dengan Yobel yang kita pahami? Ternyata di dalam Yobel itu sendiri memang sebuah hari raya ya, memang peniupan sangkakala selain Rosh Hashanah. Jadi hampir semua hari raya yang ada itu memang diperintahkan Tuhan untuk meniup sangkakala. Jadi Tuhan tidak pernah salah. Setiap hari raya selalu ada kaitan dengan bahasa sangkakala. Nah ini, itu juga perintah dari Tuhan. Kalau Tuhan sudah memerintahkan, Tuhan yang membangkitkan, Tuhan yang mengenapkan juga. Nah. Selanjutnya kita akan masuk di Imamat 25. Imamat 25 ayat 9. Lalu engkau harus mendengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 10 bulan itu. Pada hari raya pendamaian, kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Imamat 25 ini lebih jelas. Gak cuman mengatakan tentang bulan yang ke-7 pada tanggal 10 bulan itu, pada hari raya pendamaian. Wah, bunyi sangkakala lagi muncul di hari raya pendamaian. Dan kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana. Ini perintah dari Tuhan yang memang nggak bisa kita langgar, nggak bisa kita hapus, nggak bisa kita hilangkan, nggak bisa kita kesampingkan. Di sini kita mulai akan membedah. Leviticus 25 ayat 9. Then shall to cause the trumpet. The trumpet. Nah, the trumpet di sini berbeda dengan trompet yang Yobel. Trompet di sini tertulis Hebrew atau Ibrani 7782. 7782 itu bahasanya jelas, shofar. Bukan trompet, shofar. Jadi ada sedikit perbedaan di sini ya. Ada trompet, ada shofar. Nah, ini lebih bisa dimaknai ya. Kita mulai bisa belajar ya, mulai bisa nangkep ya. Then shall to cause the trumpet of the jubilee. Nah, di sini muncul kata jubilee. Berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya di Keluaran 19, Yobel itu tertulis di Hebrew atau Ibrani 3104. Itu tertulis Yobel. Sedangkan di Imamat, Jubilee sendiri punya posisi jelas. Dalam bahasa Inggris terus Jubilee. Tapi dalam Ibrani itu 8364 bahasanya adalah teruah. Bisa kita pahami ya.
Imamat 25, kata jubile di dalam Ibrani itu tertulis teruah. Oke. Then shall to cause the trumpet of the jubilee to sound on the 10th day of the 7th month, in the day of atonement. Atonement shall ye make the trumpet sound through all your land. Ini juga jelas. Dalam bahasa Ibrani, kata jubile adalah teruah, kata sound itu 5674 Ibrani. Itu tertulis aubar. Abar itu to cross over, untuk proclaim. Jadi ini sebuah tiupan shofar untuk mendeklarasikan. Nah, pelan-pelan kita mulai pelajari bagaimana praktek peniupan shofar dalam imamat. Kita sama-sama tahu bahwa kitab imamat ini adalah salah satu dari Pentatek. Deklarasi, shofar, sangkakala, itu semua ada di sana. Semua sudah muncul di kitab Perjanjian Lama. Oke. Di kata selanjutnya adalah Day of Atonement. Hebrew atau Ibrani 3725. Di kitab imamat itu sudah ada yang namanya Kippur atau pendamaian. Hari raya Yom Kippur. Hari raya pendamaian. Berarti shofar ditiup pada waktu Yom Kippur untuk apa? Proklaim, mendeklarasikan. Pada hari raya pendamaian itu nggak cuman pembalikan keadaan dan yang lainnya, tapi di situ kita juga mendeklarasikan, memateraikan sebuah pernyataan. Pemahaman shofar lumayan dalam ya. Kita baru di 2 ayat. Selanjutnya di kitab PB Perjanjian Baru, kata sangkakala muncul dalam bahasa Yunani, yaitu salpix. Salpix atau Greek. Salpix itu tulisannya, jadi di sini Greek atau Yunani 4536. Di situ juga didefinisikan a trumpet. Ya trompet atau sangkakala. That's it. Dalam Matius 24, 1 Korintus 14, 1 Tesalonika 4, Ibrani 12, itu semua mengatakan sangkakala itu salpix. Karena memang dalam Perjanjian Baru kitabnya tertulis dalam bahasa Yunani. Nah, di kitab Wahyu itu yang paling banyak kata salpix ini muncul.